Pernahkah kamu merasa hidup ini seperti jalan panjang yang kamu jalani, tapi tidak tahu sedang menuju kemana? Bangun tidur, rasanya kosong. Pekerjaan terasa membosankan. Mimpi seolah tak punya bentuk. Hidup jadi lelah, bukan karena sibuk, tapi karena kehilangan arah. Di tengah hiruk-pikuk sosial media, standar hidup yang dibuat-buat, dan tekanan dari keluarga serta lingkungan, kita bisa saja tumbuh, tapi tidak pernah benar-benar mengenal siapa diri kita. Ini bukan soal jadi sukses atau terkenal, tapi tentang pertanyaan paling mendasar. Siapa aku? Untuk apa aku hidup? Bab 1. Gejala krisis identitas di kehidupan sehari-hari. Di Indonesia, banyak anak muda merasa kehilangan arah setelah lulus kuliah. Pekerjaan tak sesuai passion. Pilihan hidup ditentukan orang tua. Dan ketika mencoba mengikuti kata hati, justru dianggap nggak realistis. Akibatnya, muncul rasa. Bosannya nggak wajar, capek yang nggak jelas kenapa. Mudah cemas ketika lihat pencapaian orang lain. Ini bukan cuma soal malas atau nggak disiplin, tapi bisa jadi tanda kamu belum mengenal siapa dirimu sebenarnya. Bab 2. Kenapa kita sulit mengenal diri sendiri? Ada 3 alasan besar. 1. Kita terlalu sibuk menjadi versi yang diharapkan orang lain. Sejak kecil, kita diajarkan untuk jadi anak baik, anak pintar, harus kerja yang jelas. Tapi jarang diajak bertanya, apa yang membuatku hidup? 2. Kita hidup di era perbandingan tanpa henti. Media sosial bukan lagi tempat berbagi, tapi ajang membandingkan. Orang lain terlihat tahu tujuan hidupnya, sedangkan kita masih bingung, harus mulai dari mana? 3. Tidak pernah belajar menggali ke dalam, hanya mengejar keluar. Kita diajarkan matematika, sejarah, sains, tapi tidak pernah diajarkan cara memahami emosi, nilai hidup, dan suara hati. Bab 3. Tanda-tanda kamu belum mengenal diri sendiri. Kamu mungkin belum mengenal dirimu jika mudah terpengaruh pendapat orang lain, sering merasa iri dengan hidup orang lain, sulit mengambil keputusan sendiri, merasa hidup datar, tidak punya gairah, sering merasa sibuk tapi nggak kemana-mana. Bab 4. Manfaat mengenali diri sendiri. Ketika kamu mengenali dirimu sendiri, kamu tahu apa yang membuatmu bahagia dan bermakna. Kamu tidak mudah terbawa arus atau opini orang lain. Kamu bisa bekerja dengan energi yang lebih besar karena sesuai dengan nilai yang kamu percaya. Kamu lebih damai karena hidup selaras dengan siapa dirimu yang sejati. Bab 5. Strategi praktis mengenali diri sendiri. Berikut cara-cara praktis dan nyata yang bisa kamu lakukan untuk mengenal diri sendiri. 1. Tulis jurnal refleksi. Jawab pertanyaan ini setiap malam. Apa yang membuatku bahagia hari ini? Apa yang membuatku kesal? Apa yang kupelajari tentang diriku hari ini? 2. Coba banyak hal, tapi perhatikan emosimu. Ikut komunitas, pelatihan, hobi baru. Lihat apa yang membuatmu hidup. Bukan cuma yang bisa menghasilkan uang, tapi yang membuatmu merasa, ini aku banget. 3. Dengarkan suara hatimu, bukan sekadar opini netizen. Berhenti sejenak dari gadget, jalan sendiri, merenung. Karena kadang, kamu tidak butuh motivasi, kamu hanya butuh keheningan untuk mendengar dirimu sendiri. 4. Kenali nilai hidupmu. Apa yang benar-benar penting bagimu? Keluarga, kebebasan, kontribusi, spiritualitas. Mengetahui nilai hidup membuatmu lebih kokoh saat dunia memaksamu berubah. 5. Temui mentor atau konselor yang tepat. Jangan malu minta bantuan. Kadang kita butuh orang lain untuk menunjukkan sisi diri yang selama ini tersembunyi. Kesimpulan. Menemukan diri sendiri bukan proses semalam. Ini perjalanan yang penuh kejujuran, keberanian, dan ketekunan. Tapi percayalah, ketika kamu mulai mengenal dirimu, dunia pun mulai terasa berbeda. Kamu tak lagi hidup untuk membuktikan apa-apa. Kamu tidak lagi iri dengan pencapaian orang lain.
karena kamu sudah tahu jalan hidupmu unik dan sangat berharga. Mulailah dari satu langkah hari ini. Ambil waktu untuk bertanya, apa sebenarnya yang aku inginkan? Siapa aku di balik semua topeng dan ekspektasi itu? Karena jawaban atas semua kebingungan hidup seringkali bukan ada di luar sana, tapi di dalam sini.